Pemirsa, barusan kemarin tanggal 18 Oktober 2021 terjadi RUPS luar biasa Bank NTT. Bank NTT tahun ini menggelar lagi RUPS untuk melihat perkembangannya dan sekaligus melaporkan apa yang sudah terjadi dan juga melihat pencapaian-pencapaian selama ini, sekaligus mengevaluasi untuk langkah-langkah ke depannya. Hari ini bersama saya ada Pak Direktur Utama Bank NTT, Pak Hari, yang kita coba lebih jauh ingin mendengar secara langsung apa yang sudah dilakukan oleh Bank NTT selama kurun waktu terakhir ini dan kira-kira apa yang akan dilakukan lagi untuk pengembangan ke depan terkait dengan hasil RUPS dan juga penambahan modal yang dibicarakan dalam RUPS kemarin. Pak Hari, selamat sore. Selamat sore, salam sehat bagi Pak Anton dan semua pemirsa FBTV dimanapun berada. Salam sehat, salam damai sejahtera untuk kita sekalian dan Anda sekalian. Pak Hari, boleh tahu apa yang terjadi sekarang selama beberapa waktu terakhir sampai dengan RUPS kemarin, Pak? RUPS luar biasa. Jadi dinamika industri perbankan dan dinamika dunia ketika pandemi COVID melanda mengakibatkan dampaknya banyak, termasuk di industri perbankan juga terdampak dengan kondisi ini, sehingga langkah-langkah yang disikapi oleh otoritas dan industri termasuk adalah bagaimana mempersiapkan daya tahan kelembagaan, daya saing dan daya tumbuh. Oleh karena itu, sebagai bentuk responsibility dari para pemegang saham yang terus melihat dan mengikuti perkembangan Bank NTT dalam dinamika beberapa waktu terakhir ini, di mana pelaksanaan RUPS luar biasa tahun 2020 menugaskan saya sebagai direktur utama, dan di situ diminta oleh pemegang saham untuk bank ini bagaimana dari kondisi kesehatan cukup sehat menjadi sehat dan bisa bertumbuh menjadi bank devisa. Berdasarkan harapan itu, kita melakukan tahapan-tahapan persiapan. Di bulan November 2020 kita melakukan komitmen dengan OJK untuk Go TKB 2, dan bulan Juli asesmen OJK kita mampu mencapai Go TKB 2. Pencapaian ini karena kerja cerdas, kerja sungguh-sungguh dan kerja tulus dari semua komponen di internal Bank NTT, dan juga dampak dari pengawasan yang sangat efektif yang dilakukan oleh OJK serta komitmen yang kuat dari para pemegang saham. Kemudian berhadapan dengan pandemi COVID hampir 2 tahun. Tetapi dalam situasi yang sulit dan penuh tantangan, kita mampu bertumbuh secara positif. Mencermati berbagai dinamika, berbagai kebutuhan untuk akselerasi bisnis kita tetap bertumbuh, maka kita membutuhkan pelengkap dalam salah satu aspek tingkat kesehatan bank adalah governance structure. Maka dilakukanlah upaya-upaya untuk pemenuhan struktur kepengurusan. Oleh karena itu dilakukan RUPS luar biasa untuk mencermati proses-proses yang sudah berlangsung. Apa yang dibicarakan dalam RUPS kemarin, Pak? Dalam RUPS luar biasa itu diagendakan 5 hal. Yang pertama yang saat ini sedang krusial dan mandatori adalah kesiapan semua industri perbankan memenuhi kewajiban regulasi, dan bagi BPD itu diwajibkan memenuhi modal inti minimum 3 triliun di tahun 2023. Tapi secara bertahap 2021 itu bagi BPD wajib memenuhi modal inti minimum 2 triliun. Kami terus membangun gelora semangat untuk pemenuhan komitmen ini, dan kita sangat bersyukur kita memiliki komitmen dari para pemegang saham yang sangat luar biasa, khususnya pemegang saham seri A, sehingga tidak saja dalam bentuk
penyertaan modal secara organik atau cash, tetapi juga dalam bentuk in-bank. Nah, ini satu kondisi yang memberikan optimisme bagi kami pengurus bahwa komitmen pemegang saham sangat kuat dan data menunjukkan pertumbuhan pemenuhan modal inti minimum untuk tahun 2021 2 triliun kita optimis memenuhi dan melampauinya. Pak Dirut, boleh jelaskan dulu apa itu saham seri A dan saham seri B? Biar masyarakat juga tahu, Pak. Boleh tahu. Saham seri A, seri B itu ada klasifikasi bagi pihak-pihak yang memenuhi persyaratan untuk menjadi pemegang saham di satu perseroan sesuai Undang-Undang 40 tentang PT. Nah, khusus di Bank NTT sejak tahun 99 itu ketika Bank NTT masuk program rekap karena keterbatasan modal, salah satu upaya untuk percepatan pemenuhan modal di store saat itu adalah membuka ruang bagi publik tapi terbatas karena kita belum go public, sehingga ada beberapa pihak yang bersedia menjadi penyetor modal, sehingga dikelompokkan saham seri A hanya untuk pihak pemerintah dan saham seri B untuk beberapa pihak tadi. Nah, ini memang dinamikanya terus berjalan sampai dengan kemarin, dan salah satu agendanya adalah kita meminta komitmen dari para pemegang saham untuk memenuhi janji-janji penyetoran modal. Pak, kalau boleh lihat dari target yang dilakukan oleh Bank NTT terhadap para pemegang saham seri A ini, kemungkinan untuk Bank NTT bisa mencapai target minimum itu tercapai atau tidak, Pak, di akhir tahun 2022 nanti? Dari data historis menunjukkan bahwa selama ini komitmen pemenuhan selalu memenuhi anggaran yang diberikan. Namun dalam 1 tahun terakhir ini ada probability untuk memenuhi dan tidak memenuhi. Ini karena kita tahu bahwa pandemi COVID mengoreksi struktur dana pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang kita kenal refocusing anggaran. Refocusing anggaran ini mengoreksi alokasi anggaran yang sudah ditetapkan, sehingga sesuai dengan kemampuan daerah. Tentu kita harus memaklumi juga karena skala priority saat ini oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah adalah penanganan pandemi COVID. Ada informasi bahwa ada satu kabupaten yang kemarin tidak menyertakan modal tahun ini, Pak. Apa benar seperti itu? Dari data yang kita punya, kurang lebih saat ini sudah hampir 15 kabupaten. Dan sisanya sudah memenuhi komitmen, sudah ada perdanya. Dan tinggal untuk realisasinya saja. Jadi kalau yang kita tahu, dulu sampai dengan tahun kemarin itu salah satu pemerintah kabupaten yang belum melakukan penyetoran modal selama 10 tahun adalah Kabupaten Ngada. Namun tahun ini lompatan besar dilakukan oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan pihak legislatif. Itu dalam komunikasi kami akhirnya sudah dilakukan penyetoran 3 miliar dan akan ditingkatkan mencapai 5 miliar dalam bentuk setoran tunai. Tetapi juga in-bank sementara kami berproses dan tadi sudah ada penyerahan dokumen untuk kami tindak lanjuti dengan nilai kurang lebih di atas 6 miliar. Wow. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kita melihat ada optimisme yang sangat luar biasa karena komitmen yang terbangun dari para pemegang saham untuk membuat Bank NTT memiliki daya tahan kelembagaan yang kuat untuk menghadapi tantangan dan persaingan yang berkembang. Langkah berikutnya, Pak, setelah RUPS kemarin, ada tantangan baru yang ingin dibuat oleh Bank NTT, khususnya manajemen, direksi maupun para pemegang saham. Apa kira-kira, Pak? Ya, kita sedang berjalan menuju Bank Devisa. Memang Bank Devisa ini membutuhkan banyak sekali
dukungan baik dari aktivitas yang ada dalam ruang lingkup bank devisa, termasuk memanfaatkan tata niaga yang selama ini kita punya komoditi-komoditi, tetapi keluar ke daerah atau diekspor ke berbagai tempat, baik dalam negeri maupun luar negeri, itu menggunakan pintu-pintu yang belum ada di Nusa Tenggara Timur. Dalam komunikasi dengan berbagai pihak, kita mencermati langkah-langkah yang sedang dibangun oleh pemerintah provinsi dan PT Pelindo dan berbagai pihak stakeholder lainnya, swasta. Itu sekarang sudah dibuka pintu gerbang dari NTT ke arah Pasifik Selatan dan mampir dulu ke Merauke. Sekarang baru dimulai perdagangan komoditi, beras dan komoditi lainnya. Nah, kalau ini keselarasan paralel berjalan semua pihak, maka dengan terbangunnya pelabuhan gateway yang sedang dikerjakan oleh Pelindo 3, ini menjadi satu lokomotif atau gerbong untuk pergerakan transaksi devisa ekspor impor di Nusa Tenggara Timur makin tertata baik. Nah, disinilah salah satu peluang kita berproses bank NTT menjadi bank devisa, sehingga ketika tahun 2023 aktivitas ini terbentuk, kelembagaan bank yang berperan dalam sisi ekspor impor tentu dibutuhkan. Nah, arah itulah yang sedang kita tuju. Jadi target utama adalah menjadi bank devisa ya Pak? Ya. Selain menjadi bank devisa, ada lagi target-target yang ditentukan oleh Bank NTT ke depannya Pak? Khususnya dalam jangka pendek ini ya, 1-2 tahun ke depan. Jangka pendek memang secara regulasi setiap tahun kita wajib membuat corporate plan dan rencana bisnis bank. Nah, POJK yang terbaru 12/2021 itu mereview dan merevisi beberapa langkah-langkah kebijakan terkait dengan pensiunan RBB. Kita selaras juga dengan roadmap dan blueprint yang telah ditetapkan oleh OJK dan Bank Indonesia tentang sistem pembayaran dan bagaimana bank berjalan menuju ke era yang bersaing, baik dari sisi digital maupun dari sisi lainnya. Untuk itu tahapan digitalisasi sedang kita kerjakan, sehingga nantinya tahun 2022 kita akan makin memperkuat lini kita di desa-desa. Kita sudah mendesain program desa binaan, tapi lebih fokus pada bagaimana desa-desa ini membangun daerahnya, membangun desanya dengan memperkuat PAD. Jadi di dalam desain kita tidak berjalan sendiri, tapi memanfaatkan potensi-potensi kekuatan ekonomi yang fundamental di desa-desa untuk menjadi penopang atau pilar-pilar pembangunan di desa dan kabupaten. Ketika fundamental ini sudah makin kuat, konstruksi untuk mewujudkan masyarakat ekonomi NTT dalam memanfaatkan berbagai sisi aspek atau sektor yang dimiliki itu akan makin membuat desain itu customized dan memiliki visi yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT. Wow, satu langkah maju yang saya pikir ini gebrakan Bank NTT dengan direksi mencanangkan seperti ini. Target-target ini pasti akan tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena perjuangan yang selama ini dilakukan oleh teman-teman Bank NTT dan manajemen cukup bagus. Pak, pertanyaan lebih lanjut. Ketika ini sudah berjalan maksimal, katakanlah Bank NTT ini ke depan sudah menjadi bank devisa, selanjutnya apa target? Sesuai dengan hasil RUPS kemarin, ketika Bank NTT mampu menjadi bank devisa, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana BPD ini, Bank NTT ini bisa semakin terbuka dan semakin besar.
Salah satu strategi adalah memasukkan Bank NTT ini ke dalam bursa atau menjadi terbuka atau IPO. Ya. Dengan IPO tentu banyak pihak yang makin memberikan pengawasan kepada penyelenggaraan operasional bank, dan itu akan sangat bermanfaat bagi tata kelola. Modal makin kuat tetapi yang mengawasi makin banyak, sehingga operasional tentu transparansi makin tinggi. Nah, di situ tentu akan menyesuaikan dengan berbagai kebutuhan-kebutuhan profesionalisme dan penyelenggaraan bank yang sehat. Nah, itu disitulah kita bisa melihat mungkin kalau dengan masuk di pasar bisa saja dengan kekuatan modal, tentu Bank NTT akan mampu bersaing atau menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi, baik dari sisi penerapan digitalisasi ataupun kemajuan teknologi yang sudah terjadi di 3 atau 4 tahun mendatang. Tantangan terbesar apa, Pak? Boleh tahu? Tantangan terbesar adalah SDM. Kalau teknologi memang itu dari sisi mesin, software, hardware itu aplikasi. Tetapi kalau kita tidak memiliki SDM yang mumpuni, itu tentu akan memberatkan pencapaian berbagai rencana maupun program serta harapan yang kita tetapkan. SDM. Membahas soal SDM, kira-kira langkah apa yang akan dilakukan oleh Bank NTT, Pak? Karena tentunya semua orang NTT, semua juga pasti karena kecintaan yang mereka terhadap Bank NTT, saya pikir mereka juga pengen tahu, Pak, apa yang akan Bapak lakukan terhadap SDM Bank NTT supaya siap menghadapi masuk ke era bank divisa tadi, ataupun juga mau masuk kepada tahap IPO, Pak? Ya. Untuk mengejar ketertinggalan di sisi SDM yang memang terbatas dalam pengelolaan bank divisa, maka kita sudah mendesain beberapa tahapan. Yang pertama, kita secara internal melakukan open bidding. Dari seluruh karyawan kita melakukan seleksi terbuka. Menjaring, kita menggunakan lembaga yang kompeten dan konsultan yang benar-benar sudah punya basic referensi di penyelenggaraan bank divisa untuk membantu kita menyeleksi itu. Kemudian dari hasil itu kita melakukan program magang. Nanti kita akan melihat dan mereview. Kalau ternyata masih kurang, maka langkah tahapan fast track-nya adalah kita melakukan special hire, recruitment dengan batasan-batasan tertentu. Tetapi ke depan kita selaras dengan perkembangan jaringan dan juga kantor-kantor cabang yang terseleksi menjadi bank devisa, tentu membutuhkan SDM yang cukup. Kita juga akan melakukan open recruitment, tapi dalam kualitas spesifikasi yang kita benar-benar memperhatikan. Baik, Pak Dirut. Setelah kita tadi membahas tentang bagaimana persiapan Bank NTT menuju bank devisa, lalu bagaimana tantangan, kira-kira harapan ke depan apa, Pak? Tapi Pak Anton, ini apa? Bolehkah kita minum sebentar? Oh, boleh. Karena boleh. ini Sabar. minuman ini adalah minuman teh kelor yang juga merupakan binaan dari Bank NTT. Oh, oke. Penutup, Pak, harapan Pak Dirut sendiri terhadap karyawan ataupun juga masyarakat NTT selaku pemilik dari bank ini, Pak, boleh tahu? Harapan kepada seluruh karyawan bank dalam segala lapisan. Kebetulan pagi tadi kami berdiskusi bersama-sama dengan seluruh karyawan
baik yang di kantor pusat, di kantor cabang, cabang pembantu, hingga USPD di desa-desa. Saya menyampaikan ini time to change, the end of beginning. Tidak ada waktu lagi untuk tidak mengikuti perubahan. Saya menyampaikan bahwa setiap orang punya masa, setiap masa ada orangnya. Tetapi yang abadilah perubahan, dan perubahan akan terus berjalan. Oleh karena itu, mari kita mengikuti semua perubahan dengan cerdas, dengan strategi yang tepat, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi kita tidak terlindas. Nah, dari percakapan tadi melahirkan komitmen yang kuat bahwa segenap insan Bank NTT tidak mau tertinggal bahkan terlindas dari perubahan. Perubahan terhadap mindset dan perspektif dari masyarakat terhadap kebutuhan layanan harus mampu kita tangkap, kita cerna, kita proses, dan kita memberikan satu service excellent yang mendekati titik kepuasan daripada masyarakat. Nah, bagi masyarakat NTT, kita sangat berterima kasih atas semua dukungan, support, baik melalui kritikan, baik melalui nasihat, arahan, dan banyak hal bentuk untuk Bank NTT ini bisa belajar dari kekurangan-kekurangan yang ada, keterbatasan-keterbatasan yang ada. Kami sangat menyadari bahwa dengan kondisi yang ada, memang kita belum mampu memuaskan semua harapan-harapan itu. Tapi kita menjawab itu dengan proses bekerja, memperbaiki, sehingga ada peningkatan servis yang kita lakukan. Dan kita juga berterima kasih pada seluruh lapisan masyarakat bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, tingkat kepedulian dan loyalitas masyarakat NTT untuk menyimpan uangnya di Bank NTT makin meningkat. Tidak terpengaruh dengan dampak-dampak yang ada dalam pasar uang maupun pasar saham, tetapi begitu luar biasanya. Mungkin karena mendengar tagline kita, menabung di Bank NTT sama dengan membangun NTT adalah bentuk partisipasi nyata membangun sesama. Itulah yang memberikan kami juga kekuatan bahwa masyarakat NTT sangat mendambakan Bank NTT bisa bermanfaat bagi banyak orang di Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, kami memiliki komitmen yang tinggi untuk bisa terus bekerja secara cerdas, memanfaatkan berbagai kepercayaan yang diberikan untuk menjembatani kepercayaan itu dengan kerja-kerja yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi daerah, bagi dunia usaha, dan bagi setiap orang di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Pak Hari atas ceritanya dan juga atas harapan yang begitu besar terhadap Bank NTT ini. Bapak sebagai nahkoda, tentunya kami semua warga NTT punya harapan, menitipkan harapan besar terhadap kemajuan Bank NTT ini, Pak. Pemirsa, senang sekali hari ini bisa kita lebih dekat dengan Direktur Utama Bank NTT untuk mengetahui bagaimana kiprah Bank NTT, sepak terjang Bank NTT, apa yang sudah dilakukan oleh Bank NTT, khususnya manajemen dan semua karyawan. Harapan kita tentu satu, kita ingin Bank NTT jauh lebih maju ke depan. Amin. Terima kasih.